Kita tunggu-tunggu karena Asik. ini Pak Happy kemarin mengeluarkan tulisan yang cukup kontroversial ya, memantik bahwa ada apa nih gitu kan, sampai dibilang sesat dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita panggil spesial untuk sahabat Epapora terkait tulisan yang kemarin, dan mungkin akan ada konsep yang luar biasa supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang berbisnis dengan cara yang sesat. Baik, saya sapa dulu Pak Happy Trenggono. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Happy. Ini sambil ada acara seperti Oh iya. Assalamualaikum Pak Happy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak, Mas? Oke. Suaranya kurang jelas. Oh, kurang jelas ya? Nah, ini ini udah mulai jelas nih, udah mulai jelas. Udah mulai jelas. Sekarang jelas ya? Atau izin Kang Hasan, mungkin laptopnya bisa di ini depan Bapak, jadi biar suaranya dekat di laptop saja. Iya, suara dari mic. Oh, ini suaranya dari sini ya? Oke. Bisa dari situ. Monggo. Sekarang kedengaran nggak, Mas? Sudah lebih jelas Pak Happy. Sebentar, ini kurang. Kurang ya? Kalau ini jelas nggak? Masih. Nggak jelas ya? Teman-teman jelas atau tidak? Silakan. Teman-teman silakan komen. Kurang jernih, Pak. Mungkin Kang Hasan bisa disiapkan ini ya, disiapkan laptop depan Pak Happy. Kalau nggak saya pakai ini aja, pakai handphone aja ya, gimana? Ya, nah, boleh pakai Pak. handphone boleh Pak. Nanti suaranya di input di situ aja. Sekarang jelas nggak? Dari mana? Dari kamera. Masih ini jelas kurang, Pak. Sekarang kedengeran nggak, Mas? Nah, sekarang kedengeran. Sekarang kedengeran. Kedengeran ya, sekarang ya. Kedengeran Pak Happy. Tinggal gambarnya nih kita bikin. Videonya nggak ya? Videonya boleh, silakan. Nggak apa-apa, nanti bisa ini. Oke. Nah, siap. Ya, Kameranya. Kameranya di. Gitu. Agak ke atas sedikit kameranya. Atas ini aja. Nah, ini kan. Oke. Nah, sip. Oke, kedengeran nggak sekarang saya ngomong? Jelas sekali Pak Happy. Sekarang jelas Pak Happy. Oke deh. Oke. Jadi Pak Happy yang menyampaikan ada bisnis aliran sesat nih. Yang menjadi banyak diskusi ya, membuka banyak diskusi. Angkat nih karena bahaya kalau Epapora nggak ikut menyuarakan yang benar, dan kita tentunya mesti jaga pengusaha di Indonesia supaya bisa berkembang lebih baik dan tidak tersesat di bisnis aliran yang sesat. Baik, Pak Happy, waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Happy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan kita dan mengumpulkan kita pada malam hari ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada panitia Epapora, Mas Ihsan, Mas Saiful Islam, teman-teman yang lain, saya ucapkan terima kasih. Juga salam hormat, salam kenal saya untuk Bapak Insinyur Hadiana yang hari ini hadir bersama kita memberikan pencerahan. Terima kasih. Jadi hari ini adalah pengadilan ya buat saya ini. Menggugat tulisan yang saya kasih judul bisnis aliran sesat. Ya.
Jadi kemarin saya ditanya gitu. Ketika ribut gitu saya ditanya gitu. Pak, gitu. Itu sebetulnya judulnya aja gitu. Oke, kalau gitu seandainya saya boleh ganti judul, gimana kalau judulnya itu diganti gini? Bisnis yang modelnya kurang pas gitu. Gimana kira-kira? Iya, nggak ada yang nanggepin gitu. Ya kan? Iya, saya nggak ketemu sama Adiana belajar syariah hari ini gitu kan. Gitu. Jadi biarlah itu terjadi apa adanya. Ya, jadi sebelum saya jelaskan tentang maksud dari tulisan, dan sebetulnya saya sudah dibantu banyak oleh Pak Adiana tadi gitu. Karena sebenarnya yang digugat itu kenapa Pak Epi itu kok mengatakan mempersoalkan syariah gitu. Justru saya mempersoalkan kenapa disebut syariah yang begini. Itu yang saya persoalkan. Saya ingin memperkenalkan dulu IIBF. Ya, jadi minta slide-nya bisa di-share. Jadi judul daripada paparan saya ini menyikapi bisnis aliran sesat di Indonesia. Saya sebagai Presiden Indonesian Islamic Business Forum. Jadi IIBF ini berdiri tahun 2009. Slide berikutnya, Mas. Tahun 2009 itu dipicu oleh banyak waktu itu pengusaha-pengusaha yang saya kenal gitu belajar bisnis dan sebagainya, tetapi sampai utang-utang. Jadi kok ada ya gitu orang belajar cuman begitu aja sampai ngadiin rumah 150 juta gitu untuk sebuah training. Itu nggak masuk akal buat saya gitu. Salah satunya Mas Gofar. Ya, karena Mas Gofar termasuk awal ya kan 2009 ya. Itu sempat bayar juga enggak? Belum sempat bayar ya, ada karena dia ada segala macam. Nah, saya pikir karena saya bingung gitu ya, saya tuh banyak ditanya, udah kalau kayak gitu bikin organisasi aja, kalian nanti satu saya ajarin gitu ya, kita sharing lah gitu. Saya kan juga belajar, saya di dalam berbisnis dulu ya saya pakai coach, saya bayar mahal lah gitu, dan itu ya cuman gitu aja gitu. Maka berdirilah IIBF gitu, dan IIBF ini mengambil positioning gitu. Kerjaannya IIBF itu fokus pada bangun karakter pengusahanya gitu. Jadi disitulah. Jadi kita ini makanya di IIBF itu hanya berbicara tentang prinsip-prinsip. Kita nggak ngomong sampai manajemen, itu enggak gitu. Banyaklah yang ngerjain, apalagi trik-trik ya marketing gitu. Di IIBF tidak bisa ditemukan misalnya bagaimana meningkatkan sales itu menggunakan Facebook gitu. Enggak lah, itu banyak gitu. Tapi bagaimana seorang pengusaha itu harus berpikir apa hal-hal yang fundamental dalam bisnis, bagaimana prinsip-prinsip dalam keuangan, itu yang diajarin di IIBF gitu. Nah, itu yang saya sebut membangun karakter gitu. Positioning IIBF di situ. Nah, makanya kita menciptakan ada hari ini itu ada V-Coach ya. Coach-nya itu ada fee-nya. Kenapa? Voluntary gitu. Karena semua orang yang ngajar di IIBF itu nggak dibayar gitu. Gitu. Kalau nggak dimintain duit aja udah bagus gitu. Jadi kita ini ngadain bisnis workshop ya workshop aja. Workshopnya mungkin bayar gitu. Tapi di IIBF nggak ada orang bayar. Dibayar pembicaraan dibayar itu nggak ada. Gitu. Kadang-kadang dia pengusaha gitu. Saya bilang oh, sudahlah gitu ya. Itu agar kita ini jadi trainer, jadi coach, jadi guru, itu juga lebih mantep ngasih tahu ke orang itu gitu ya. Ini terinspirasi sebetulnya dari para nabi gitu. Semua nabi itu mengatakan aku tidak mempersoalkan upah, minta upah itu. Ya cuman itulah yang bisa ditiru oleh kita. Gitu. Yang lain ya nggak bisa kita niru gitu kan gitu. Nah, tapi itulah IIBF. Terus nah hingga hari ini IIBF itu ada kalau yang pernah ikut program-program IIBF itu sekitar 200.000 lebih gitu. Ada penggerak utama kita itu 2.000 orang gitu.
Ada 500 trainers itu yang kita sebut ambassador. Ada yang disebut Eagles itu Vic Coach itu. Jadi coach kita itu ada 160 lebih. Ada 7 orang foster dan ada 120 kantor IIBF di seluruh Indonesia dan ada 20 namanya DFC. DFC itu Debt Free Center. Ya karena memang IIBF itu banyak di IIBF itu termasuk dikenalnya banyak tempatnya bangkitnya para pengusaha. Jadi pengusaha yang lagi susah gitu ya, biasanya ke IIBF biasanya. Nah, 2011 ya. Nah, 2011 itu IIBF itu menelurkan sebuah gerakan ekonomi yang ini menjadi sebuah gerakan yang sangat berpengaruh di Indonesia. Namanya Gerakan Beli Indonesia. Kita membantu lebih dari 29 ormas, ya ormas-ormas besar di Indonesia ya banyaklah kita. Kalau ada gerakan sekarang misalnya Jawa Timur ya, gerakan Bela dan Beli Jatim itu, ya ini turunannya di sini. Ada satu kabupaten yang bisa menurunkan angka kemiskinan 8% dalam 3 tahun. Nah itu gerakan itu, Beli, Bela dan Kulon Progo ya. Gitu. Nah, gerakan ini menghasilkan 3 orang dokter, gitu ya, termasuk 1 dokter honoris causa. Gitu. Nah, itulah IIBF dengan Gerakan Beli Indonesia dan saya ingin cerita sebetulnya tentang masuk kepada bisnis aliran sesat. Ya. Jadi bisnis aliran sesat itu persis tadi yang dideskripsikan seperti yang disampaikan oleh Pak Hadiana gitu. Berarti ada yang sesat itu ada yang lurus gitu. Ada yang lurus ada yang sesat gitu. Ini kan doa kita semua. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Itulah definisi dari sesat itu. Sesat kan tujuan kita berbisnis itu biar nikmat ya enggak? Gitu. Ini bisnis yang nggak bakal nikmat, ini bakal dikejar-kejar konsumen, bakal bikin kita susah. Nah, itu bisnis sesat. Gitu. Kira-kira seperti itu. Pengalaman IIBF pertama, debut pertama IIBF itu dulu ya tahun 2010. Kita menyoroti ada sebuah gerakan di Indonesia. Ya, gerakan itu ya training-training juga. Gitu. Tetapi ngasih training itu orang untuk ngutang, untuk pokoknya tutup mata lah utang. Gitu. Itu tidak mengandung kebenaran, menurut IIBF itu berbahaya. Gitu. Nah, banyak orang belajar kita dan sebagainya. Kita waktu itu ya komunitas ini cukup besar gitu. Dan saya pernah juga didatengin di workshop 25 orang waktu itu ya. Gitu. Itu yang kita bawakan itu kan jangan pakai riba gitu. Kita bukan anti riba juga, tapi nggak pakai gitu. Kalau anti riba kan kalau ketemu orang bank konvensional kita pukulin ya nggak gitu. Enggak, tapi kita ngingetin, ada nggak terima juga gitu. Ya, nah tetapi hikmahnya apa gitu? Hikmahnya banyak sekali pengusaha yang dulu itu menganut aliran itu gitu menjadi kekuatan IIBF dan sejak saat itu gitu ya gerakan anti riba di tanah air itu bermunculan luar biasa. Itu banyak anak-anak kita ya, banyak. Jadi memunculkan gerakan-gerakan itu debut pertama IIBF tahun 2010 juga ketika kita ngadain workshop ya, workshop itu dulu di Bandung. Saya tuh lihat ini ada flyer gitu. Flyernya Cipaganti. Karena flyer itu kita langsung bahas itu. 2010 kita bahas. Menurut kalian ini apa? Nah, saya bilang, akhirnya kita berkesimpulan IIBF. Ini bakal jadi malapetaka nih. Gitu. Nah, 2012 namanya Cipaganti itu go public 2012 kalau nggak salah ya 2012. Anak-anak IIBF nanya tuh, ini gimana nih Pak Epi? Kalau dia masih jalanin itu selesai gitu. Itu kesimpulan kita. 2014 saya ditelepon oleh teman saya dari Capital Market, dia bilang begini, Hep, ini teman SMA, Hep,
mau nggak nih lu naruh duit sebentar aja deh gitu. Ini ada yang repo gitu. Ada yang mau ngadain saham gitu kan. Gitu. Oke, berapa? 20 miliar gitu. Returnnya bagus loh Heb gitu. Gimana dulu gitu. Ya, saya sih nggak pernah yang kayak gitu, itu nggak pernah ya. Tapi karena teman SMA ngomong ya saya iyain dulu lah gitu kan. Gitu. Begitu saya lihat Cipaganti, saya bilang, Ani, lo jauhin tuh barang itu. Marah dia. Heb, lu tuh ngomong sembarangan gitu. Kenapa? Ini barang bagus gitu. Buat laporan keuangan semua ada. Itu 2014. 1 minggu sesudah saya ngomong itu, saya pas ke Bali, Ustadz Farid telepon. Pak Happy, jatuh itu Cipaganti. Ditangkepin semua orang. Nah, yang paling heboh begitu saya nyampe Jakarta, Anik teman saya gitu. Lu tahu dari mana, gue aja gak ngerti gitu. Karena jawabannya itu kan jawaban orang kesel nih saya bilang. Jangankan gitu, jangankan gue lihat laporan keuangan, saya lihat wajahmu aja saya tahu saldomu, saya bilang gitu. Itu jawaban saya, ya itu bercanda. Tapi gini, terus Mas, next. Jadi dari mana IBF itu mengambil kesimpulan itu? Gitu. Kita melihat dari satu brosur, itu kita bisa lihat gitu. Ada disebut logical fallacy. Ada sesat pikir gitu. Di situ penawarannya begini kira-kira. Pokoknya orang, jadi penawaran untuk investasi di unit apa namanya? Unit travel. Kan dia kan travel dari Jakarta Bandung gitu kan. Saya ngobrol gitu. Berapa kamu udah bisa jual? Oh, itu saya dapat investor ada 100, Pak. Satu orang. Gitu. Debutnya beberapa bulan itu 100 katanya. Ini berapa orang banyak nih, gitu. Saya bilang kalau cuma 1, iyalah dia kita taruh 12 juta atau 20 juta katakanlah, bulan depan itu kita dapat bagi hasil. Kan yang dibayar itu DP mobil, Mas. DP mobil nanti utangnya atas nama Cipaganti. Itu ceritanya di dalam brosur ini. Nanti sehingga setiap bulan itu dia dapat apa namanya rate-nya, dapat hasilnya berapa, ada lengkap tulisannya itu, hitung-hitungannya lengkap, gitu kan? Sehingga bagi hasil sekian persen untuk investor, sekian persen untuk pengelola, itu kelihatan di situ. Lah itu kan kalau 1. Lah kalau 100, kamu pesen mobil 100 aja berapa dealer, gitu. Orang nggak nyampe sana. Itu yang saya sebut logical fallacy, gitu. Kelihatannya logis, tapi sebetulnya impractical, nggak bisa dijalanin gitu loh. Nah, ciri-cirinya tadi Pak Adian udah sampaikan, oversimplify, terlalu menyederhanakan masalah, gitu. Jelasinnya, oh Pak begini begitu. Nah, konsumen kita kan bukan konsumen orang yang terdidik sampai kayak gitu, iya kan? Orang yang namanya Cipaganti yang begitu hebatnya bertriliun aja nggak ada yang lihat. Jadi di balik ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah skema Ponzi. Dari mana orang itu bisa dibayar returnnya? Dari the new members, gitu. Dari orang-orang yang baru lagi. Kalau itu berhenti nggak dapat investor, maka kolaps dia langsung, gitu. Selalu begitu. Yang terjadi adalah skema Ponzi, gitu. Nah, ini DNA-nya IIBF itu begitu. Ketika kita ngomong ini termasuk aliran sesat bagi IBF. Kenapa? Polisi gitu, ditahan gitu. Ditahan emang nikmat, Mas. Gitu. Dikejar-kejar polisi nikmat kan tidak, gitu. Itu yang disebut aliran sesat. DNA IIBF itu memang melihat kita nulis, kita aliran sesat ini istilah yang dipakai di IBF tiap hari. Bahkan properti itu sudah kita lihat itu sejak bertahun-tahun lalu. Kita ngingetin anak-anak kita, gitu. Nah, jadi kita tidak berbicara tentang syariahnya. Kita justru mempertanyakan, yang begini malah dikasih label syariah, gitu. Itu yang kita khawatir. Syariah kan milik saya juga, milik Anda juga, gitu loh. Kita wajib
menjaga marwahnya, iya enggak? Gitu. Nah, terus Mas, gitu. Nah, yang dalam debut IIBF itu yang masuk radar IIBF sudah Cipaganti itu banyak investasi bodong tuh banyak. Kita ngingetin teman anak-anak kita, pada keluar dia yang bisa exit kadang-kadang kalau dikasih tahu, iya dia terus nggak kelihatan di tempat itu. Tapi kita kan kasih tahu, gitu. Ada sebuah bisnis ya yang membuat kos-kosan luar biasa hebat. Aduh, luar biasa deh, bangunannya ada gitu. Tapi saya bilang itu sesat. Gitu. End of the day dia akan berhenti. Gitu. Ini wajib. First travel itu 1 tahun sebelum dia tutup kita udah bahas. Gitu. Nah, yang fenomenal Abutur. Abutur itu bisnis modelnya itu dia investasikan di properti dan sebagainya, dan ada gurunya orang terkenal juga. Saya bilang bisnis nggak begitu, gitu. Kita lihat ini mesti selesai. Nah, Abutur itu 3 bulan sudah kita bahas, itu kolaps. Nah, hari ini yang dalam sorotan kita ini properti aliran sesat, gitu. Properti, gitu. Kebetulan kita ngingetin udah lama banget. Kemudian saya kapan ya? Saya itu diundang PPMI di Jogja, ya kan? Gitu. Anak-anak itu pada datang. Pak Epi, yang Pak Epi ingetin bertahun-tahun lalu itu sekarang terjadi, Pak. Anak-anak berguguran. Udah, saya nggak sempat ngobrol panjang, gitu. Tapi cari itu anaknya tuh, gitu. Saya tahu dari komunitas mana, gitu ya. Kemudian pas IIBF halal bihalal di CWD. Andi Riansah, gitu kan, salah satu kader kita. Pak Epi, saya mau konsultasi begini. Saya bilang sama direktur kaderisasi, Dik, ini tulis nih, Dik. Gitu. Ini yang paling bandel kita ngomong, Dik. Paling bandel, gitu ya. Sodik nggak nulis-nulis, kan direktur kaderisasi nggak nulis. Ya udah saya tulis gitu. Saya kalau tulis kan nggak sempat meriksa diri sendiri ya, nggak gitu. Main posting aja udah. Nah, tapi intinya begini. Saya itu tidak ngomongin syariahnya. Yang pertama itu. Yang kedua, saya tidak menunjuk kepada komunitas tertentu. Ini yang paling keberatan itu ada satu komunitas. Saya sampaikan di sini. Saya harus minta maaf kepada Anda. Saya tidak bermaksud menunjuk Anda. Gitu. Jadi kalau Anda itu merasa enggak, ya udah enggak aja. Gitu. Selesai sampai di situ aja. Tapi kalau habis ini saya akan presentasikan ciri-ciri properti syariah. Kalau Anda ada di situ, Anda berarti sesat. Itu aja. Saya cuma ngingetin gitu. Dan yang menjadi pelaku itu juga anak-anak saya. Pengusaha-pengusaha Indonesia, konsumennya orang Indonesia. Kalau Anda boleh ngajarin mereka, kenapa kita nggak boleh? Gitu. Saya mau klarifikasi aja, karena aku tuh ya, tapi nikmat juga sih. Saya dalam sepanjang hidup baru kali ini saya dibully, gitu ya. Nah, nikmat juga lah, gitu ya. Gitu. Tapi saya senang hari ini bisa belajar properti syariah. Ya, ada Pak Hadiana itu luar biasa sebetulnya dengan Pak Hadiana itu sampaikan itu udah kejawab semua. Kenapa? Beliau mengatakan ciri-ciri syariah. Saya akan mengatakan ciri-ciri aliran sesat. Nah, sebetulnya salah satu aja itu yang dibacakan, itu kita udah dapat kesimpulan. Nah, baik, saya ingin diterusin. Nah, ini 2 ciri-ciri properti aliran sesat. Ya, nggak usah tersinggung. Kalau Anda masuk di situ, ya nanti kita ngobrol gitu gimana cara menyelamatkannya. Begitu kan? Memang IIBF kan kerjaannya itu. Gitu. Jangan kita suruh cari kerjaan lain, susah. DNA-nya itu. Yang pertama nih, ciri-cirinya sangat ada sesat pikir dalam bisnis positioning. Saya mewawancarai banyak pelaku-pelakunya, saya dapat laporan banyak, saya juga mendengar secara langsung. Ciri yang pertama itu menganggap bahwa developer itu bisa menggantikan fungsi bank. Ya, tadi Pak Adiana sudah sampaikan. Yang namanya syariah itu salah satunya itu adil dan seimbang. Seimbang dalam menjalankan fungsi-fungsinya juga, resiko-resikonya juga, termasuk menyebut lembaga keuangan. Nah, ada di lapangan ini
teman-teman kita, pengusaha-pengusaha kita yang ngikut juga, saya nggak ngerti belajarnya di mana juga, itu yang dia itu nggak suka bank konvensional, tapi juga nggak suka sama bank syariah, gitu. Ya itu pilihan, gitu. Itu pilihan. Tetapi menganggap bahwa dia developer bisa menggantikan fungsi bank, itu logical fallacy, itu pikiran sesat. Saya ingin ingatkan, di seluruh dunia tidak ada satu negara pun bank itu bisa beroperasi tanpa izin dan tanpa pengawasan. Nggak bisa. Kenapa? Itu disiplin sendiri. Saya tadi diceritain gitu. Jadi anak-anak ini yang dia kadang-kadang mengakses nasabah, kan nasabah kredit. Dia mengaksesnya itu sederhana aja. Oh, ada mutasi duit begini, udah cukup. Begitu dia dikasih kredit nggak bayar. Nggak taunya dia pengusaha akik. Kata dia bilang, Pak, jangan disamain sama pegawai negeri. Akik ini lagi susah sekarang. Ya kan susah. Ini kan ilmu perbankan, gitu ya kan. Gitu. Jadi dan dia menghindari bank, menghindari modal sendiri. Tadi disampaikan Pak Diana, ini padat modal. Ini mau dihindarin modalnya. Akhirnya apa? Akhirnya skema transaksinya ruwet. Banyak. Trik sana, trik sini, gimmick sana, gimmick sini gitu. Yang itu hanya bisa berhasil kalau semua terjadi tepat waktu. Siapa namanya? Konsumennya bayar tepat waktu, ya, ininya tepat waktu. Terus Anda juga tidak butuh uang di tengah-tengah jalan. Anda juga tidak ganti mobil tengah jalan, mungkin itu, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu gagal memahami resiko time lag. Ini installment masih bisa 10 tahun developer. Gimana? 10 tahun tuh panjang. Ya kalau ada pembayaran bertahap itu setahun, 2 tahun deh top deh. Ini 5-10 tahun gitu. Anda propertinya udah kemana, duitnya belum masuk, ya kan? Gitu. Dan saya dilaporin ya. Jadi penyelesaian lahan itu direncanakan pada tahun kedua. Unit baru dibayar setelah cicilan konsumen itu mencapai BEP modal. Ini konyol gitu. Kenapa? Karena gini, kita ngomong tanah aja deh. Ngomong tanah deh. Jadi kalau properti yang model gini itu, begitu dia launching, itu 400 unit bisa habis semua. Ret, gitu. Dia pikir nanti 2 tahun sudah itu cicilan masuk, 2 tahun bayar tanah. Lah, kemudian tahun keempat, kelima, BEP modal, dia akan bangun unit. Lah kalau yang tanah itu gini, katakanlah tanah udah selesai, atau tanah belum selesai karena nggak bayar semua, tapi kan ada orang yang udah lunas. Jadi orang yang udah lunas itu kan juga jadi ketahan, gitu loh. Nah ini yang nggak diperhitungkan oleh teman-teman yang bermain bisnis sesat ini, gitu. Itu yang pertama. Jadi nggak jelas bisnis positioningnya. Dia developer atau bank atau maklar, nggak jelas. Gitu. Nah yang kedua, ciri kedua, dia berusaha meninggalkan paradigma bisnis. Salah satu ciri-cirinya ya, bahasa bisnis itu nggak dipakai. Saya itu ditulis, Pak, bisnis itu bukan tentang untung rugi, Pak, tentang surga neraka. Ya iyalah, saya juga pengen masuk surga gitu. Tapi kalau Anda jawab semua pakai itu, contoh beginilah, kalau Anda anak sekolah, Anda punya anak sekolah kan? Anak sekolah diajarin agama, diajarin matematika, diajarin fisika. Kalau Anda ditanya, siapa yang menciptakan matahari? Pelajarannya agama. Allah SWT. Pelajaran IPA. Kenapa benda jatuh? Anda bilang, itu takdir Allah. Ya pasti. Atau kehendak Allah. Benar kalau agama. Kalau fisika, kira-kira Anda dikasih nilai berapa? Gitu. Nah, kalau anak kita jawab semua dengan cara kayak gitu, nggak lulus. Gitu. Nah, kita juga berbisnis. Kalau semua kita jawab dengan seperti bahasa itu, ya kita nggak lulus juga. Gitu. Maka tadi, ini saya cuma ngutip aja dari Pak Adiana. Menjunjung tinggi profesionalitas. Kan IPA itu ilmu Allah juga.
Bisnis kan ilmu Allah juga, gitu ya. Allah, masa sih Allah nggak redok kita berbicara tentang profit, gitu. Boleh kok, gitu. Nah, ini terlalu eksesif, gitu. Jadi sehingga orang itu, saya nggak ngerti apakah ini mencerdaskan atau yang sebaliknya. Jadi ciri-cirinya cuma 2 itu aja, gitu. Nah, warning IIBF itu tentang model bisnis ini, warningnya itu 2. Model bisnis ini sangat rentan kalau diterapkan. Rentan apa? Rawan bagi developer dalam memenuhi kewajibannya karena dia hanya menggantungkan cicilan. Sedangkan waktu kita mengexercise customer itu kita nggak jelas gitu. Saya dengar ya gitu. Ada istilah BI checking diganti sholat checking. Iya, sholat checking penting gitu. Tapi kan checking yang lain kan penting juga. Kalau yang lain nggak penting, nanti yang dapat kredit marbot semua gitu. Ya kan repot gitu. Nggak begitulah gitu. Kita kan sama-sama ke masjid juga gitu loh. Nah, ini developer itu rawan gitu. Dan rawan bagi konsumen dalam mendapatkan haknya. Berapa banyak yang nggak dapat. Nah, yang kedua, kalau model bisnis ini dipertahankan, ini akan menjebak developer melakukan skema Ponzi. Dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Jadi developer ini begitu dapat duit, DP semua, gitu ya. Dia itu kan mikir juga, ini gua bangun susah nih. Dia buka yang baru, dapat DP lagi. Nambah-nambahin. Itu yang terjadi. Gitu. Yang udah lari berapa? Banyak. Gitu. Saya punya datanya, saya punya angka-angkanya, saya tahu orang-orangnya. Ini perlu kita ingatkan, gitu ya. Saya mohon maaf nih Pak Diana ya, saya itu ngomong itu kepada kader ini sebetulnya yang begitu gemes gitu ya kan, gitu. Nah, terus jadi dugaan saya syariah ini, ya niatnya, ya saya kan nggak bisa ngecek niat ya, saya niat lah gitu, niatnya baik lah ini itu, mungkin tapi ada juga yang nggak jelas juga niatnya, gitu. Tapi kenapa pertanyaan kita kalau ngasih embel-embel syariah jadi berguguran begini? Harusnya kan syariah itu tadi kan lebih tinggi kepastiannya, ini lebih nggak tinggi, pasti ada yang keliru dong, gitu kan? Nah ini siapa yang bertanggung jawab? Kan kita semua terpanggil, saya terpanggil untuk ngingetin, gitu. Sebatas ngingetin, nggak mau ya nggak apa-apa, gitu. Nggak usah ngebully orang, gitu ya kan. Jadi anak-anak saya jadi trauma, bapak kok sekarang fansnya berkurang, gitu kan. Enggak nak, nggak apa-apa, saya bilang. Terus, ini berita-berita kayak gini tuh banyak banget, gitu. Ini kan ada orangnya, bahkan polisi sendiri, polisi itu membuat ciri-ciri properti syariah yang berbahaya. Ini kan nggak beres. Syariahnya dibawa-bawa. Polisi ngomong, ada yang ngomong tanpa bunga, tanpa ini, tanpa itu. Akhirnya tanpa rumah. Gitu. Itu yang menjadi persoalan gitu yang kita hadapi ya, Mas Ihsan. Gitu. Nah, saya khawatir kalau ini ada katastrofe di Indonesia. Jadi ada bencana di dunia properti. Kalau kita nggak segera ingetin. Kenapa? Karena dari satu komunitas saja saya dikasih tahu, yang mainnya mutlak begini, itu puluhan triliun. Proyeknya itu 1000-an. Apa nggak gawat gitu loh. Ya ini segera kita tanganin lah ya. Itu klarifikasi saya tentang tulisan saya. Ya dan saya yakin gitu kan yang berbisnis syariah itu nggak cuma satu gitu, dan kita wajib mendukung gitu. Syariah itu keniscayaan menurut saya buat kita, dan ini kita lakukan sebagai rasa sayang kita kepada pemain-pemain di industri properti ini, dan saya berharap mudah-mudahan sesudah ini kita bisa saling bahu-membahu untuk bantu teman-teman, karena kebanyakan pelaku-pelaku ini ada gurunya gitu, dan kita ingetin, kita bantu, mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan kepentingan para developer, kepentingan para konsumen, dan juga kepentingan dakwah syariah kita sendiri. Itu dari saya sementara, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.